家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle True Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Yuk lang usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut dengan Xiaoyan yang mempersiapkan diri akan sesuatu yang membuatnya merasakan krisis yang begitu kuat. Di dalam ruangan yang penuh bahaya, klon dewa asli dan klon jangkrik emas masih terus melakukan pencarian ke segala penjuru. Makhluk-makhluk luar angkasa yang mereka temui jauh lebih kuat daripada biasanya. Namun semua akhirnya berhasil dikalahkan oleh kekuatan luar binasa dari klon dewa asli. Sementara itu, Xiaoyan telah memasuki menara pemurnian dan tiba di lantai keempat. Di tempat ini, Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bertarungnya. Namun, mengembangkan kemampuan yang sudah Xiaoyan miliki ternyata bukanlah hal yang mudah. Xiaoyan menyadari bahwa waktu yang dimiliki Xiaoyan tidak banyak. Ia harus memilih satu jurus mematikan untuk diperdalam. Meskipun telah menguasai berbagai kemampuan bertarung dari klan dewa asli maupun dari sumber lain, jurus-jurus tersebut masih belum mampu menandingi warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Xiaoyan juga kembali menelaah kemampuan-kemampuan yang diwariskan dari Yang Mulia. Di antaranya ada jari pemakan kehidupan, jari gunung dan laut, lengan peledak dewa, dan 7 langkah mengejutkan para dewa. Namun semuanya masih dirasakan oleh Xiaoyan belum cukup untuk menghadapi musuh yang akan segera datang. Xiaoyan merenung, mencoba membayangkan jenis lawan seperti apa yang bisa menimbulkan rasa ancaman yang begitu kuat. Di tingkat ketiga kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan Xiaoyan sendiri tidak benar-benar yakin dengan batas kemampuannya. Klon dewa asli Xiaoyan berada di tingkat leluhur dan kekuatannya setara dengan langkah ketiga keabadian para dewa. Tubuh asli dan 2 klon ini telah mencapai kekuatan luar binasa, terlebih dengan kehadiran klon jangkrik emas yang meningkatkan batas atas kemampuan mereka. Walaupun ranah kekuatan klon jangkrik emas bersifat ilusi dan belum mencapai ranah sejati, ia tetap dapat menampilkan kekuatan bertarung yang jauh lebih kuat. Selama kekuatan tekniknya cukup tinggi, masih ada kemungkinan untuk mengalahkan musuh yang berada di atas level mereka. Xiaoyan terus bertanya-tanya jenis musuh seperti apa yang bisa menimbulkan rasa krisis yang begitu mendalam. Kemungkinan besar ancaman ini berasal dari mansion surgawi karena hanya seorang keabadian yang kuat yang berada di langkah kelima seperti Suqian Tai yang dapat menimbulkan rasa gentar seperti ini. Dengan waktu yang semakin menipis, Xiaoyan harus segera mengumpulkan seluruh kekuatannya. Selain dari 2 klon yang bersamanya, masih ada klon Zuci yang saat ini tengah berlatih bersama dengan Ye Tian. Mengingat situasi yang genting, klon Zuci pun pada saat ini perlu kembali. Tidak ada kepastian berapa banyak boneka yang dapat disempurnakan oleh Ye Tian ataupun seberapa besar peran mereka dalam membantu Xiaoyan menghadapi bencana ini. Xiaoyan juga pernah memperoleh tubuh yang mulia dari Luo Tian, tetapi tubuh tersebut tidak membawa serta warisan apapun. Meskipun kemampuannya saat ini masih bisa ditingkatkan, peningkatan itu masih belum cukup signifikan untuk mengubah situasi. Satu-satunya harapan terletak pada kemungkinan memperoleh keterampilan bertarung yang lebih kuat. Mungkin keterampilan bertarung yang kuat ini seperti keterampilan bertarung tingkat tinggi yang pernah diberikan oleh Dewa Abadi Nirwana yang kekuatannya bahkan melampaui kelasnya sendiri. Keterampilan itu bernama The Wrath of the End atau murka terakhir. Meskipun kuat dan menjadi kartu truf Xiaoyan, namun keterampilan ini hanya memberikan manfaat ketika Xiaoyan sudah mencapai batas kekuatannya.
Di tangannya, keterampilan bertarung lainnya juga merupakan keterampilan bertarung tingkat kuno. Untuk memperoleh keterampilan bertarung tingkat Transcendence dibutuhkan usaha yang lebih daripada sekedar warisan. Keterampilan bertarung tingkat kuno umumnya diperoleh melalui warisan, sedangkan keterampilan tingkat Transcendence yang merupakan tingkat yang lebih tinggi tidak lagi tersedia di tempat seperti Menara Pemurnian. Xiaoyan menyadari bahwa warisan dari Yang Mulia tidak cukup lagi bagi Xiaoyan untuk menembus batas tersebut. Kini Xiaoyan harus benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan hal tersebut, Zanlao muncul dan memberi Xiaoyan petunjuk. Zanlao pada saat ini sebisa mungkin menghindari interaksi yang tidak diperlukan dengan Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa banyak keterampilan tingkat kuno sejatinya berasal dari keterampilan tingkat transenden. Meskipun bisa diwariskan, keterampilan semacam itu bukanlah keterampilan sejati milik pribadi seorang pejuang. Xiaoyan pun memahami bahwa untuk mencapai tingkat tersebut, Xiaoyan harus menciptakan keterampilan bertarungnya sendiri. Contoh konkret dari keterampilan pribadi Xiaoyan adalah Angry Buddha Lotus Flame. Keterampilan itu berkembang seiring kekuatannya dan tidak memiliki nilai tetap, menjadikannya unik dan benar-benar milik Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah ilusi ketiadaan yang ada di sekeliling dapat membantu dalam proses ini. Tempat ini akan memberikan ruang bagi pencerahan Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan sedang berada di proses pemahaman keterampilan tingkat Transcendence, batu giok khusus yang ada di cincinnya tiba-tiba bersinar memaksa Xiaoyan keluar dari Menara Pemurnian. Saat itu juga Xiaoyan menyadari bahwa waktu pelaksanaan pertemuan kekacauan telah tiba. Di alam dewa kekacauan, Xiaoyan pada saat ini memiliki dua identitas. Satu identitas sebagai nomor 9 di alam dewa kekacauan, sementara satu lagi merupakan nomor 9 di posisi pertemuan Zhang Mixi. Keduanya memiliki status dan peran penting, namun berurusan dengan dua pertemuan ini benar-benar merepotkan Xiaoyan. Untungnya kedua pertemuan itu tidak terjadi secara bersamaan. Jika salah satunya dilewatkan, dampaknya pasti akan berbahaya bagi Xiaoyan, terutama pertemuan di antara Zhang Mixi. Ketidakhadiran Xiaoyan pasti akan bisa menimbulkan kecurigaan. Di pertemuan itu, semua peserta berdiri di posisi yang setara, disatukan oleh tujuan bersama. Begitu Xiaoyan menyadari ada pertemuan ini, Xiaoyan seketika menoleh menatap ke arah Ye Beijing yang juga menatap Xiaoyan kembali. Keduanya terlibat dalam dinamika dan saling memahami. Dengan bantuan Xiao Yueli, mereka kemudian memasuki konferensi kekacauan, memejamkan mata dan menembus batas realitas. Di dalam ruang konferensi, mereka tampil dalam wujud biru tua, masing-masing berdiri dalam platform ke-9 dan ke-4. Xiaoyan menyadari bahwa meskipun Ye Beijing bisa membantu, bencana yang akan datang ini adalah ujian pribadi Xiaoyan. Jika orang lain terlibat, akan timbul akibat yang lebih rumit lagi. Maka satu-satunya jalan bagi Xiaoyan adalah menghadapi semuanya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan dalam situasi genting, nalurinya terhadap sebab dan akibat pada saat ini masih tetap tajam. Xiaoyan tahu jalannya menuju kekuatan sejati hanya dapat dilalui dengan keberanian, pemahaman, dan penciptaan kekuatan diri dalam dirinya sendiri. Selama berlangsungnya pertemuan kekacauan, sosok-sosok berjubah biru tua bermunculan satu demi satu di atas panggung batu. Setelah semua orang berkumpul, Xiaoyan memperhatikan platform nomor 6 yang pada saat ini kosong, yang harusnya milik Shuqian Taiyi. Sesaat kemudian, nomor 1 atau Yi segera memberikan pembukaan dan memberikan penjelasan singkat mengenai ketidakhadiran Shuqian Taiyi.
Ia menyebut bahwa telah terjadi beberapa kendala dan upaya menghubungi nomor 6 tidak berhasil. Namun dapat dipastikan bahwa keadaan Sukian Taiyi masih aman. Xiaoyan merespon informasi tersebut dengan sedikit kerutan di dahinya. Hubungan Xiaoyan dengan Sukian Taiyi telah mengalami banyak perubahan. Awalnya mereka berhubungan menjadi musuh sebelum akhirnya mereka menjalin kerjasama. Sukian Taiyi merupakan kunci penting dalam upaya Xiaoyan menguasai dunia Taixu. Karena itu kabar tentang hilangnya sosok Sukian Taiyi menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Xiaoyan. Xiaoyan lanjut mempertimbangkan kemungkinan bahwa Sukian Taiyi mengalami serangan dari pihak lain. Mungkin bahkan penyerangan tersebut dilakukan oleh Tuan Su sendiri. Namun meskipun begitu, ada juga kemungkinan lain bahwa Sukian Taiyi sedang mengalami kemunduran besar dalam kekuatannya dan kini memilih untuk mengasingkan diri demi berlatih. Walaupun Xiaoyan mungkin mengetahui situasi sebenarnya, Xiaoyan memilih untuk tidak mengungkapkannya dalam forum tersebut. Identitas masing-masing peserta pertemuan kekacauan tetap menjadi rahasia. Sekalipun beberapa dari mereka saling mengenal, ada kesepahaman tak tertulis untuk tidak mengungkapkan identitas asli siapapun di dalam pertemuan itu. Satu pengecualian tampaknya adalah sosok dari Hua Chan. Hampir semua peserta tampaknya mengetahui siapakah Hua Chan. Terkecuali Xiaoyan yang baru bergabung belakangan, tampaknya semua orang benar-benar mengetahuinya dengan mendalam. Setelah penjelasan dari nomor 1 selesai, suasana di sekitar menjadi sunyi. Tidak satupun peserta yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kondisi Sukian Taiyi ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa posisi Sukian Taiyi di antara mereka tidak terlalu baik. Di tengah keheningan itu, Ye Beijing yang duduk di panggung bernomor 4 membuat pernyataan mengejutkan yang memicu perhatian. Sosok ini dikenal dengan gaya bicara yang terus terang dan sikap yang tampak tidak gentar pada siapapun. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tidak menilai Ye Beijing sebagai orang bodoh ataupun polos. Justru Xiaoyan merasa bahwa di balik sikapnya yang tampak sembrono, tersembunyi kecerdasan yang dingin dan diperhitungkan. Xiaoyan memahami bahwa untuk bisa bertahan dan menjadi salah satu yang terkuat, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Diperlukan rencana matang, strategi jangka panjang, dan kemampuan untuk menyembunyikan niat sesungguhnya. Di dalam dunia berbahaya seperti ini, bahkan berpura-pura bodoh bisa menjadi bentuk perlindungan diri. Melihat cara Ye Beijing bersikap, Xiaoyan merasa bahwa itu adalah bagian dari rencana. Xiaoyan menduga bahwa sosok tersebut sedang berusaha mengambil hatinya demi mencapai satu tujuan tertentu. Akhirnya, nomor 1, sang pemimpin yang dipenuhi dengan misteri segera berbicara untuk memulai sesi giliran berbicara dalam diskusi bebas. Kehadirannya yang begitu dominan dan identitasnya yang belum terungkap menimbulkan rasa pemasaran di antara para peserta. Bahkan Hua Chan yang begitu kuat dikenal sebagai nomor 2 masih berada di bawahnya. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya siapakah sosok Yi atau nomor 1 ini di dunia nyata. Pertemuan kekacauan ini tampaknya bukan sekedar tempat untuk berbagi informasi antar dunia, melainkan juga menyimpan maksud dan agenda yang lebih dalam. Keikutsertaan Xiaoyan dalam pertemuan tersebut bukan juga suatu kebetulan. Di tengah pertemuan itu hadir seorang yang memiliki tujuan yang jelas, yang merupakan seorang pemain catur sejati. Namun keberadaan pemain ini tidak serta-merta menjadikan semua orang lain sebagai pion. Tidak satupun di antara mereka yang datang dengan niat menjadi bidak. Masing-masing individu membawa permainan caturnya sendiri-sendiri. Meski seseorang bisa menjadi bidak dalam permainan orang lain, hal sebaliknya pun berlaku di dalam hal ini. Orang lain juga bisa menjadi bidak dalam permainan seseorang. Di antara orang-orang kuat, permainan yang sesungguhnya adalah saling mengeksploitasi demi mencapai keberhasilan bersama.
Tujuan utama dari pihak tertentu adalah mengumpulkan kekuatan besar dari berbagai dunia, menyatukan mereka dalam kesunyian untuk membentuk kekuatan yang luar binasa. Jika dugaan Xiaoyan benar, maka identitas seluruh peserta pertemuan lambat laun akan segera terungkap. Xiaoyan mulai memahami bahwa tujuan dari pertemuan kekacauan ini bukanlah untuk pertentangan, melainkan untuk menemukan titik temu di antara kekuatan-kekuatan besar. Bahkan kemungkinan permusuhan antara tokoh-tokoh seperti Suqian Taiyi tampak tidak mutlak. Tidak ada musuh sejati di dalam pertemuan ini, dan yang ada adalah kepentingan dan jalan yang bersilangan. Pertumbuhan Xiaoyan telah membawa Xiaoyan pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan relasi antar kekuatan. Xiaoyan tidak lagi melihat dunia dalam kerangka hitam putih, tetapi sebagai jaringan kompleks dari kepentingan dan sebuah tujuan. Xiaoyan mulai menafsirkan makna keberadaan dirinya sendiri seraya mengaitkannya dengan informasi dan interaksi yang ia peroleh dalam pertemuan tersebut. Xiaoyan telah mempelajari banyak hal mengenai keberadaan misterius yang dikenal sebagai Departemen Kehancuran atau Zhang Mixi. Ini merupakan sebuah entitas yang tersembunyi yang sangat dalam. Tanpa bukti kuat, mereka juga benar-benar sangat mustahil untuk dilacak. Bahkan setelah menjelajahi banyak dunia, jejak mereka hanya tampak samar-samar. Mereka adalah kelompok yang eksis tetapi sangat tidak stabil dan sulit difahami. Di antara peserta pertemuan itu juga ada sosok yang bernama Yi yang memiliki kedudukan luar binasa tinggi hingga dihormati oleh tokoh-tokoh kuat lainnya. Dari dirinya diketahui bahwa jumlah pertemuan seperti ini di alam dewa kekacauan tidak dapat dihitung secara pasti, dan sebagian besar dari pertemuan tersebut dianggap tidak signifikan. Xiaoyan juga pada saat ini memiliki spekulasi tentang sosok Yi atau nomor satu ini. Dari setiap nada bicara yang diperhatikan oleh Xiaoyan yang menyimaknya merasakan bahwa ucapan itu bukan berasal dari makhluk biasa. Xiaoyan mulai memahami bahwa entitas seperti Yi lebih menyerupai perwujudan aturan alam semesta jika dibandingkan dengan makhluk hidup biasa. Dapat dikatakan bahwa keberadaan sosok Yi ini seperti bencana keabadian atau dewa abadi nirwana. Mereka bukan entitas nyata, melainkan manifestasi dari kehendak dunia dan pengendalian hukum-hukum yang mengatur segalanya. Namun meskipun keberadaan mereka mendekati konsep keilahian, mereka tidak memiliki kuasa untuk mengubah arah dunia. Mereka tidak dapat menghancurkan ataupun memakmurkan dunia tempat mereka berada. Dari pemikiran secara keseluruhan mengenai hal ini muncul pertanyaan mengenai apakah Departemen Kehancuran hadir dalam setiap pertemuan atau hanya muncul secara acak. Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini, jawaban yang muncul di benak Xiaoyan menunjukkan bahwa kelompok tersebut juga tidak memiliki pola atau aturan tetap. Mereka bisa muncul di mana saja. Mereka bisa muncul di pertemuan apapun di dunia manapun pada waktu yang tidak bisa diprediksi. Masih menjadi pertanyaan besar apakah benar-benar tidak ada aturan di Departemen Kehancuran. Ini bisa saja hanya kesimpulan semata atau mungkin memang sebuah kenyataan. Xiaoyan merasa perlu melakukan penilaian lebih lanjut mengenai hal ini. Sosok Zhang Mixi yang bernomor 9 yang sebelumnya menyerang Xiaoyan tampaknya telah mengakhiri hidupnya sendiri, membuat Xiaoyan akhirnya terjerat. Namun meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa sosoknya hanyalah melarikan diri. Sebelum menghilang, sosok nomor 9 sempat menyerahkan topeng miliknya kepada Xiaoyan. Ada kemungkinan besar bahwa ia tidak benar-benar mokat, melainkan sengaja meninggalkan peran tersebut agar digantikan oleh Xiaoyan. Kini Xiaoyan berada dalam posisi yang benar-benar sangat sulit. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengenakan topeng nomor 9, mengambil identitasnya dan masuk ke dalam pertemuan Zhang Mixi. Pertemuan Zhang Mixi ini juga benar-benar merupakan tanda tanya besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan bertanya-tanya apakah pertemuan ini terjadi sebelum Xiaoyan menjadi Zhang Mixi, ataukah seseorang memang sudah mengantisipasi bahwa Xiaoyan akan mengambil identitas tersebut. Jika kemungkinan yang kedua benar, maka hal itu menyimpan implikasi yang mengerikan.
Di dalam rapat sebelumnya, selain dari Xiaoyan ada juga 6 orang lainnya. Jika diasumsikan semua hadir secara bersamaan, maka bisa jadi ada 2 Zhang Misi yang berada dalam satu ruang pada waktu yang sama. Bila itu benar, pertemuan Zhang Misi ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Xiaoyan untuk menggali informasi dan bahkan mungkin menangkap pelaku-pelaku yang terlibat. Namun berdasarkan pemikiran ini, Xiaoyan perlahan segera menyadari adanya sebuah kejanggalan. Sikap dan identitasnya tampaknya tidak sesuai dengan posisi kepala Zhang Misi. Xiaoyan pun mulai menelaah kembali 2 pertemuan yang diikuti oleh Xiaoyan. Anehnya kedua pertemuan tersebut tampaknya tidak merugikan Xiaoyan. Justru sebaliknya, ada kemungkinan besar bahwa Xiaoyan bisa memperoleh banyak keuntungan. Jika Xiaoyan dapat memanfaatkan pertemuan dengan tepat, maka para Zhang Misi yang tergolong gila itu mungkin dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan Xiaoyan. Sementara itu, di dalam pertemuan nomor 2 menyampaikan bahwa meskipun ia telah mencoba berbagai cara, ia belum berhasil menemukan ataupun menangkap kelompok Zhang Misi. Namun dapat terlihat bahwa tekadnya tidak padam dan ia terus-menerus melakukan upaya untuk menemukan mereka. Di sisi lain, laporan dari San atau nomor 3 tidak terlalu memberikan informasi berarti. Ia tampak tidak begitu tertarik dengan Zhang Misi dan bersikap dingin terhadap situasi tersebut. Perkataannya singkat dan minim emosi, seolah ia memang tidak memiliki hal penting untuk disampaikan. Di alam misterius surga barat tampaknya tidak terjadi pertikaian yang cukup besar. Meski ada tanda-tanda kebangkitan klan iblis, tidak ditemukan konflik besar seperti yang terjadi di dunia lain. Maka tidak mengherankan jika San atau nomor 3 bersikap tenang dan tidak terlalu peduli terhadap jalannya rapat. Selanjutnya tibalah giliran Ye Beijing berbicara. Sebelumnya ia pernah dikeluarkan dari rapat karena terlalu banyak berbicara, meskipun sebenarnya ia tidak melanggar aturan apapun. Ia hanya dicurigai sebagai sosok di balik Zhang Misi dan teguran tersebut bersifat peringatan semata. Saat ini Ye Beijing mengklaim bahwa ia memiliki penemuan penting tentang sosok Zhang Misi. Ucapannya yang disampaikan dengan perlahan dan penuh misteri cukup membuat ketegangan di dalam hati Xiaoyan. Meskipun Ye Beijing tidak dianggap berbahaya, kini ada kekhawatiran bahwa ia akan mengungkapkan apapun yang ia ketahui kepada pihak lain. Secara logis, Ye Beijing seharusnya tidak tahu keseluruhan cerita Xiaoyan. Ia hanya menyaksikan Xiaoyan yang menghabisi sosok Zhang Misi. Namun saat ini ia mengklaim bahwa ia telah melihat langsung di dunia lain dan ini merupakan sosok Zhang Misi. Pernyataan itu membuat seluruh ruangan juga pada saat ini terdiam. Xiaoyan merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Xiaoyan berpikir mungkin Ye Beijing akan mengklaim kejadian yang dialami oleh Xiaoyan. Namun jika Ye Beijing pada saat ini berbicara mengenai topik yang menyangkut pembunuhan Zhang Misi, nomor 2 yang pernah mengakui bahwa ia pernah menghabisi seorang Zhang Misi sebelumnya pasti sama dengan Xiaoyan. Dengan begitu maka Xiaoyan meyakini dan menyimpulkan Hua Chen juga sebenarnya adalah sosok di balik Zhang Misi. Segala kejadian mulai menunjukkan pola yang dapat dijelaskan oleh Xiaoyan. Xiaoyan teringat bahwa Hua Chen pernah mengaku mengejar Zhang Misi melintasi berbagai dunia hingga memusnahkannya. Namun tampaknya kisah pengejaran itu hanyalah sebuah tipu muslihat yang dirancang oleh ketua Zhang Misi terhadap Hua Chen. Ketua tersebut berpura-pura terbunuh sebelum akhirnya membiarkan Hua Chen mendapatkan topengnya dan mengambil alih posisinya sebagai Zhang Misi. Kesimpulan ini pada akhirnya menjadi dugaan paling masuk akal menurut Xiaoyan. Ia merasa bahwa Hua Chen tidak menyangka pernyataannya soal pembunuhan Zhang Misi justru ditanggapi dengan kabar bahwa Zhang Misi hadir di sebuah pertemuan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Ye Beijing menyatakan telah melihat seorang membunuh Zhang Misi, sementara Hua Chen merasa bahwa hanya ialah yang mampu melakukan hal tersebut. Meskipun Xiaoyan tidak melihat secara langsung ekspresi Hua Chen, Xiaoyan dapat merasakan gejolak emosi di dalam reaksinya.
Xiaoyan lanjut kembali mengingat pertemuan terakhir divisi penghancuran. Xiaoyan pada saat ini memikirkan kemungkinan kehadiran Huachan di dalam pertemuan tersebut. Namun ketika Xiaoyan kembali mengingat, Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa bingung. Di dalam pertemuan tersebut, setiap peserta memiliki tujuan yang berbeda-beda dan kuat. Untungnya mereka saling menjaga keseimbangan yang ada. Orang yang berhasil menghabisi Zhang Mixi jelas memiliki kekuatan luar binasa. Ye Beijing juga mengisyaratkan bahwa ia mengenal pembunuhnya dan bahkan sedang bersama dengan orang itu. Xiaoyan memilih untuk tidak melanjutkan penyelidikan dan khawatir informasi yang terlalu jauh akan membuka rahasia dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Huachan tampak pemasaran dengan pernyataan Ye Beijing dan bertanya lebih lanjut. Namun ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Ye Beijing. Ye Beijing menolak mengungkap identitas sang pembunuh karena telah dipercaya dan ingin menjaga kerahasiaannya. Pernyataannya seolah-olah disengaja untuk menarik perhatian seluruh peserta pertemuan. Pertanyaan berikutnya dari Huachan mengenai fenomena atau tanda yang tertinggal setelah kematian Zhang Mixi membuat Xiaoyan semakin yakin akan dugaannya. Kemungkinan besar Huachan memang sosok di balik Zhang Mixi dan berada dalam situasi yang serupa dengan Xiaoyan. Seperti Xiaoyan, setelah mendapatkan topeng, Huachan tampaknya baru kemudian mempelajari lebih jauh dan bergabung dalam pertemuan tersebut. Jika benar, maka Xiaoyan dan Huachan kini merupakan dua tokoh utama di balik sosok Zhang Mixi. Namun Xiaoyan masih belum memahami tujuan sejati dari Huachan. Xiaoyan bertanya-tanya apakah pengejarannya terhadap kepala Zhang Mixi sebelumnya semata-mata karena dendam mendalam terhadap kepala Zhang Mixi. Karena Xiaoyan belum bisa memahami sepenuhnya mengenai situasi yang ada, Xiaoyan akhirnya memilih untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Semua pihak di tempat ini juga tampaknya melakukan hal yang sama demi keselamatan masing-masing. Dalam kondisi seperti itu, hanya dengan menyembunyikan diri mereka akan bisa bertahan. Sementara itu Huachan pada saat ini kemudian menawarkan pertukaran informasi sebagai imbalan atas bantuan. Namun setelah beberapa saat ia kembali mengurungkan niatnya. Tampaknya ia benar-benar takut terhadap sosok Ye Beijing dan enggan bertanya lebih lanjut. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan berpikir bahwa wanita ini benar-benar memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar binasa.